Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alibba, salam NKRI harga mati, dan salam baik hati. Dan tidak lupa salam sehat untuk jiwa kita. Alhamdulillah pada kali ini kita akan bincang-bincang terkait masalah kejiwaan manusia pada saat pandemi ini. Karena pada musim pandemi ini tentunya kebiasaan-kebiasaan yang pada alam sehat, alam normal ini setiap manusia memiliki kebiasaan yang ada kebebasan. Tetapi ketika 2 tahun yang lalu muncul COVID-19 ini, kemudian masyarakat menjadi ada perubahan sikap yang disebut adalah new normal. Kebiasaan, adat istiadat, budaya, tingkah laku ini harus dirubah ke semuanya. Bahkan ada aturan-aturan terbaru, yakni protokoler kesehatan. Saat ini sudah banyak penggiat-penggiat suntik vaksin agar mengantisipasi penyebaran COVID-19, dan hasilnya alhamdulillah dengan protokol kesehatan COVID dengan suntik vaksin ini alhamdulillah sekarang udah agak reda. Tetapi itu pun harus masyarakat waspada, tidak boleh serta-merta pada level-level tertentu, level rendah ini tidak serta-merta untuk melakukan kegiatan yang seperti saat bangsa dan negara ini, bumi ini sedang normal. Ya, maka saya mengajak untuk semua masyarakat Indonesia untuk selalu prokes. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang psikolog. Beliau ini adalah Ibu Gones Sabtowati, SPSI MA, seorang psikolog. S1-nya dulu di Universitas Muhammadiyah dan kemudian S2-nya ada di Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Ibu Gones. Selamat siang, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gones ini selain cantik, dia menarik orang. Untuk klien yang hadir ini sudah seger dulu nih kalau mau konsultasi tentunya ya. Dan beliau ini lulusan Gadjah Mada dan juga lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Betul ya? Betul sekali. Ya, saat ini berada di bekerja di RSUD Banjarnegara. Betul. Apa namanya, rumah sakitnya apa namanya? RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara. Gus. Oh ya, yang dipimpin oleh Ibu Dr. Ibu Erna Dr. ya. Erna, betul. Ya, Ibu Dr. Erna itu seorang pemimpin yang humanis, yang bisa ngesuh terhadap karyawan di RSUD ya. Ya ini Bu Gones. Ini Gones ini kayak ingat saat-saat awal pandemi ya. Saat awal pandemi itu hampir semua orang goes. Iya, jadi Gones ini hampir sama kayak goes. Iya, kayak goes identik gitu. sama goes. Iya. Jadi begini Bu Gones ya. Saat ini pada saat pandemi ini kan banyak hal nih. Banyak hal yang menjadikan orang itu stres, termasuk saya. Stres kenapa? Yang tadinya bebas. Saya seorang swasta, dalam berbisnis harus ke sana kemari, naik pesawat bebas, tidak ada harus apa itu namanya? Kalau di PCR. Bukan PCR, nah harus ada itu dan lain sebagainya. Hingga kemudian ketakutan lagi pada saat naik pesawat gitu ya. Tentunya karena hanya oksigen cuman satu ruangan itu diambil oleh banyak orang, dan ini tentunya juga mengkhawatirkan kan. Maka kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu menjadi pemikiran tersendiri. Seperti saya ini ya mau pergi ke luar pulau kemana, ke Jakarta aja yang biasanya naik kereta, saya harus naik mobil pribadi bawa sopir 2. Ya itu kan Mengantisipasi ya Gus. mengantisipasi. Jadi secara psikologi manusia itu hampir sama. Belum pedagang yang di pasar. Nah ini yang terpenting adalah anak-anak sekolah. Anak sekolah ini kan dituntut ya, dituntut untuk daring, memakai gadget. Nah ini kan sangat luar biasa. Perilaku yang baru, kadang mungkin kesehatan kan. Dari sisi kesehatan matanya terus ke situ, tidak pernah melihat yang indah-indah hijau-hijauan. Yang kedua mungkin kalau ada pendamping, kalau nggak ada pendamping seperti apa coba? Jadi saya mohon untuk menurut
jenengan selaku psikolog itu ya yang luar biasa. Perilaku yang seperti ini, kegalauan yang seperti ini seperti apa ini? Ya, betul Gus. Jadi memang dengan adanya pandemi ini ternyata berkorelasi positif terhadap kesehatan mental tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dan terutama tentang anak-anak ini sendiri karena mereka dituntut oleh sekolahnya untuk daring. Jadi mau tidak mau yang semula mungkin kita orang tua tidak memfasilitasi gadget. Mau tidak mau anak yang seharusnya juga tidak dikasih gadget di usianya itu, karena dari standar psikologi jelas bahwa anak benar-benar dikasih gadget saat usia minimal 14 tahun. Nah ini kan anak SD yang 7 tahun mau tidak mau juga dikasih gadget. Yang mau tidak mau seperti yang disampaikan tadi bahwa berkorelasi terhadap tidak hanya kesehatan fisiknya saja, mata yang jelas karena duduk terus dia mungkin persendian dan sebagainya bermasalah atau mungkin obesitas. Yang terpenting di sini juga saya melihat berkorelasi terhadap kesehatan mental anak itu sendiri. Jadi kalau di psikologi itu ada istilah namanya IAD, Internet Addiction Disorder. Jadi itu namanya adalah candu internet. Kalau kita mungkin anak-anak yang dipegangi gadget itu namanya candu gadget. Dan itu ada. Dan itu kalau kita berbicara tentang candu gadget tidak beda jauh dengan candu narkoba, candu pornografi dan sebagainya. Dan kita tahu juga bahwa kalau anak sudah pegang gadget itu, apalagi kita mungkin orang yang bekerja tidak bisa dampingi, berselancarnya itu kan bisa kemana-mana. Bisa jadi tidak hanya candu IAD-nya bahkan kelelep saja. Mungkin ya. Kelelep ya. Jadi bisa aja sampai kelelep gitu. Kelelep karena di usianya yang harusnya otak itu belum siap untuk menerima informasi, untuk menerima visual-visual yang dalam sekian detik berubah-berubah itu, ini yang akhirnya mengganggu dan memuncul gangguan-gangguan mental pada anak seperti itu. Iya, mungkin kalau orang tuanya orang tuanya sehat, mungkin bisa mendampingi. Ibu lah terutama ya, karena seorang suami mungkin bapaknya nyari bekerja gitu ya. Tapi kalau misalnya bapak ibunya kena COVID, bahkan mungkin yang fatal adalah meninggal dunia. Anak ini kan sendiri, selain merasa kesepian, dia merasa bahwa tidak ada pendamping. Maka kehidupan bebas itu akan ada. Gimana ini cara mengantisipasi hal yang ini terjadi? Karena setengah bulan yang lalu nih saya di salah satu kabupaten, di salah satu kecamatan dan desa saya melakukan bakti sosial. Yang di situ sangat luar biasa sekali kejadiannya. Ada banyak suami istri yang meninggal karena COVID hingga kemudian anaknya masih kecil. Ya ini pendampingannya kan pasti kurang. Gimana cara untuk mengantisipasi itu semuanya ini? Betul Gus Hayat. Jadi ini juga pernah kita kaji di kami di Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Bahwasannya pandemi ini tuh berdampak tidak hanya tadi sosial ekonomi, tapi bagi anak-anak yang kehilangan tadi, kehilangan signifikan others atau kehilangan orang-orang terdekatnya. Yang terjadi akhirnya kita mencoba memberikan pemahaman sosialisasi dengan ini yang paling dekat siapa sih? Yang paling dekat di sini mungkin signifikan others bisa digantikan oleh kerabat terdekatnya. Tetapi ini juga tidak menjadi hanya sekedar PR-nya keluarga itu sendiri, karena bisa jadi keluarga ini pun dalam tanda kutip tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Artinya di sini peran desa, pemerintah setempat dan sebagainya itu yang berperan penting. Nah di sini yang memang diharapkan pandemi itu tidak hanya unsur kesehatan saja yang menjadi garda atau ikut berkontribusi, tetapi unsur-unsur dalam pihak desa mungkin atau pemerintah kepedulian setempat. Betul. Kepedulian dari saudara-saudara yang masih hidup gitu ya. Untuk pemerintah desa. Dan termasuk tadi Gus Hayat menurut Ibu adakah masih ada kepedulian yang seperti itu saat ini? Ada, ya mungkin kita tidak bisa mengatakan peduli karena jujur mungkin saya juga sepakat. Paribasanya kadang kita lihat di tetangga dan sebagainya, bahkan stigma saat mereka COVID itu beberapa saya pernah temui di kasus klien yang datang ke saya itu benar-benar luar biasa, yang karena ya tadi saya bilang kecemasan dan ketakutan itu adalah
gangguan yang memang kadang rasional atau nalarnya jadi tertutup oleh rasa cemas yang berlebihan. Bahkan mungkin value-value humanisnya pun jadi ketutup juga. Betul. Karena tadi merasa bahwa ini saudara dekat, ini orang terdekat yang harusnya mereka yang punya andil besar terhadap kesehatan mental ataupun kebutuhan di si survivor dari COVID ini, tetapi malah jaga jarak dan stigma, dan itu yang melukai batin orang-orang dengan yang terdampak COVID kemarin, seperti itu Gus. Mesti harus ada konseling gitulah ya. Mesti harus ada konseling untuk keluarga. Betul. Terus kemudian pendekatan-pendekatan yang secara kepribadian menyentuh mungkin untuk kembali normal. Betul. Terus kemudian gini, dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, tentunya ini kan bisa nggak sih merusak mental anak, jiwa anak gitu? Sangat bisa sekali. Kemarin saya sempat baca data tentang jumlah anak di Indonesia itu ada sekitar 79,5 juta anak. Iya. Dari data tersebut 62% anak-anak kita. Anak yang disebut anak-anak itu umur berapa sampai 18 berapa? 18 tahun ke bawah. Itu 18 menurut tahun WHO. Anak. Oh. Standar WHO anak itu 18 tahun ke bawah. Itu ada sekitar 79,5 juta anak. Dan menariknya di data dari Kementerian Kesehatan itu 62% anak-anak ini selama pandemi mengalami kekerasan verbal. Wow. 11% mengalami kekerasan fisik. Iya. Kita bisa pahami kekerasan ini terjadi, bisa jadi kita paham pandemi ini membuat sosioekonomi dan bisa jadi orang tuanya ini dalam tanda kutip stres dan sebagainya. Biasanya kalau orang tua stres yang jadi sasaran kan anak sebagai subordinatnya. Jadi ini yang bisa ada hubungannya dengan kesehatan mental itu sendiri. Pastinya kita bayangkan anak-anak yang sering diomai, dibully, dijudge sama orang tuanya, dibanding-bandingkan atau bahkan dipukul, pastinya berkorelasi terhadap kesehatan mental yang tidak bagus. Jadi memang secara umum pandemi ini sedikit banyak membuat kesehatan mental anak-anak kita pun menjadi terganggu. Seperti itu ya. Mungkin ini juga Tuhan barangkali sedang mengingatkan kita terkait masalah gotong royong, kebersamaan dan persatuan dan kesatuan seperti itu ya. Karena kita lihat sebelum pandemi ini kan orang masing-masing ya. Lo mau makan kayak nggak makan ya biarin aja. Aku nggak peduli gitu ya. Dulu kayak di desa kami itu masih ada gotong royong ya kalau ada orang membangun rumah ya. Ini kan hampir punah yang seperti itu gitu. Hampir punah apalagi di kota-kota gede. Nggak ada gotong royong kan, bersih-bersih got bareng-bareng gitu. Kenal aja jarang. Mungkin nggak ya Gus? Kenal aja nggak gitu, karena apa masing-masing berangkat pagi pulang malam. Iya gitu, kadang lupa malah. Kadang lupa rumahnya di mana gitu ya. Ada banyaknya. Terus untuk mengenali anak-anak nih, anak-anak yang pada dampak yang seperti ini mentalnya, ciri-cirinya seperti apa anak itu misalnya? Mengalami gangguan mental. Yang mengalami gangguan mental dengan kondisi dan situasi yang seperti ini. Betul. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu di rumah atau siapapun yang melihat Aliba TV ini gampang sekali untuk mengenali anak kita itu mengalami gangguan mental tidak. Jadi seperti ini, manusia itu ada 3 aspek yang namanya kognisi, afeksi, dan perilaku, behavior. Ini yang jadi gambaran kita apakah anak kita bermasalah atau tidak. Sebagai contoh, kalau kognisi itu berarti kemampuan konsentrasinya. Kita melihat anak yang tiba-tiba dia nggak konsen atau bahkan terlalu asik, diem. Yang paling mudah secara umum kita kenali anak kita kena gangguan mental tidak adalah perilaku yang di opposite. Maksudnya anak yang biasanya diem tiba-tiba kok ngomong terus aktif, yang sangat aktif. Atau anak yang kebalikannya, yang semula dia aktif tiba-tiba mengurung diri. Anak yang mengalami gangguan tidur, anak yang tiba-tiba perilakunya menurun. Sebagai contoh, anak yang usia SD harusnya sudah tidak ngompol, tiba-tiba ngompol. Anak yang susah makan, yang biasanya dia lahap makan, atau kebalikannya, yang biasanya makan susah, ini maunya tuh makan terus. Artinya ini gampang sekali. Kalau orang tua peka itu, ada apa ya dengan anakku kok tiba-tiba ada sikap yang berubah. Ini artinya berarti tanda-tanda mungkin anak-anak kita sedang mengalami stres atau mengalami hambatan mental, seperti itu. Seperti itu ya. Lah terus kalau yang anak-anak usia ini kalau kita lihat itu kan 18 tahun ke bawah kan.
Nah itu kalau anak-anak yang sudah SMA itu kan biasanya tambah apa, untuk keluar dari lingkungan itu lebih mudah gitu. Ciri-cirinya apa ini biar masyarakat tahu gitu ya, kalau yang punya anak SMP, anak punya anak SMA seusia itu. Kalau SD mungkin masih berteman di RT-nya ya, di kampungnya, tidak keluar dari desa. Kalau SMP SMA ini kan bisa naik motor lah. Karena sekarang motor itu udah seperti kacang kan, satu rumah bisa 10 ya. Bisa 5, bisa minimal 2 lah. Sekarang satu rumah. Ini artinya kan untuk memudahkan fasilitas untuk mobilitas keluar. Mobilitas keluar. Lah terus kalau misalnya seperti ini gimana ini untuk mengetahui ini anakku yang SMP SMA ini kayak apa? Ada gangguan mental. Karena apa, di pondok pesantren kami ini Alif Ba, ini baru kemarin nih contoh, ada titipan. Ada titipan, sudah putusan pengadilan, sudah menjalankan separuh hukuman, dan dari kejaksaan dan Kemenkumham menitipkan anak itu untuk dididik di pondok pesantren Alif Ba ini. Ini banyak, tidak 1 2. Ada yang permasalahan yang tadi disampaikan, yakni masalah apa namanya pornografi, hingga kemudian melakukan asusila dan sebagainya. Ada yang narkoba, dia obat, dia sabu-sabu dan sebagainya. Ini ada di pondok kami itu, banyak titipan-titipan seperti itu dan gratis ya, 100%. Ya, dan ada yang tato itu anak 15 tahun baru datang, kurang lebih berapa 2 hari yang lalu itu tato apa itu anak 15 tahun. Ini artinya untuk controlling terhadap anak-anak yang seusia itu trik metode biar tahu nih orang-orang yang berada di rumah ini yang menyaksikan Alif Ba TV biar paham. Oh anak kita masih lempeng-lempeng aja. Karena anak-anak sekarang itu pandai bersandiwara. Iya pandai banget kalau di depan orang tuanya bahkan manis, sholatnya rajin. Kadang-kadang kalau yang beragama Islam ngaji ya seperti itu. Tapi nggak tahu di luar kan banyak yang seperti itu. Jangan sampai memakai kerudung itu hanya sebuah untuk apa namanya pencitraan. Seperti itu kan sangat luar biasa. Ini untuk memahami itu gimana orang tua biar memahami itu semuanya. Baik. Jadi tadi ditanyakan kalau anak-anak mah gampang, kalau yang usia SMP SMA itu kita lihat si anak itu ada bermasalah secara mental itu seperti apa. Jadi gini Gus, beberapa kasus di rumah sakit kami itu kiriman orang tua dengan anak-anak remaja dan usia SMP SMA itu sekarang itu perilakunya sangat-sangat gampang, ketara sekali, di mana si anak ini satu di opositnya imun karena pandemi dan gadget juga ya, benar-benar mengurung diri di kamar. Untuk kontak sosial dengan keluarganya aja dia udah membatasi, atau malah sangat berbalikan, sama sekali jarang di rumah. Ya tadi karena ada fasilitas motor dan sebagainya, apa sedikit gitu, dan pulang benar-benar uncontrol. Itu artinya berarti kenapa dia kok sampai tidak nyaman berkomunikasi, berinteraksi dengan saya sebagai ibunya, berkomunikasi dengan saya sebagai orang tuanya. Itu ada apa? Pastinya ada sesuatu nih. Nah itu tanda dan ciri-ciri. Nah kalau ditanya apa ya harus bisa dilakukan orang tua kalau menemui anak-anak yang seperti itu? Satu, biasanya anak-anak ini melakukan perilaku itu pasti ada beberapa need atau basic kebutuhannya. Nah, saya bilang need atau kebutuhan itu tidak semata-mata materi. Ada jauh yang lebih besar, yaitu afeksi, kasih sayang dari orang tuanya, yang ternyata kita sebagai orang tua tuh sering Gus merasa kalau sudah memfasilitasi laptop, gadget, uang jajan, motor yang keren itu sudah selesai. Anak tapi kosong. Mungkin lifestyle juga bisa ya. Bisa jadi lifestyle-nya. Jadi karena tadi sekali lagi mungkin kalau dirunut ini pandemi ini membuat anak harus di depan gadget yang terpapar modeling dari perilaku-perilaku entah selebriti, influencer ataupun yang apa ya namanya iklan-iklan yang sedemikian rupa, mau tidak mau dia terpapar karena bagaimanapun saat orang di depan laptop itu kan tersugesti, terhipnotis. Menurut Ibu Gones nih, gadget secara umum itu apa? Biar ini gadget secara umum itu apa? Kadang-kadang orang nggak tahu nih, ngertinya handphone gitu Android aja masih ngertinya tuku HP aja. Iya gitu. Secara umum apa nih gadget nih? Secara umum gadget itu ada segala bentuk alat komunikasi yang tidak hanya, kan kita ketahuinya gadget itu hanya handphone gitu ya, Android dan sebagainya. Laptop kita itu masuk kategori gadget.
Kemudian iPad kita masuk kategori gadget. Handphone Android itu juga gadget, segala sesuatu di mana kita bisa berselancar, berkomunikasi dan memanfaatkan segala aplikasi di dalam tab dan sebagainya, itu namanya gadget gitu, yang memudahkan kita ya. Jadi tidak hanya handphone semata. Biar jiwa kita sehat, ngopi dulu. Oh, siap. Iya, ngopi. Betul, ini salah satu self care. Gus. Jadi kopi itu luar biasa. Kalau bisa langsung santai. Baik, bismillah. Ini kopi asli Banjarnegara loh. Kopi asli Banjarnegara, yang kopi enak itu dari daerah Banjarnegara atas. Wanayasa, Kalibening, Pagentan ya. Pejawaran, luar biasa kopinya. Ini aku selalu memakai kopi itu. Ini rasanya apa ya? Ini kayaknya Arabica ya, Gus? Ya. Agak asam-asam gitu, asik ini. Maksudnya keren memang. Iya. Kadang juga ada kiriman dari Aceh. Oh, kopi Aceh Gayo. Wah, mantap itu. Majlung ya. Iya. Langsung melek kalau itu. Iya. Kembali nih, Bu Gunes. Seberapa besar peran pemerintah menghadapi situasi dan kondisi anak yang menurut informasi itu 79 juta mengalami dengan berbagai macam permasalahan gitu ya. Untuk anak-anak, peran serta pemerintah dalam hal ini gimana? Sudah ada belum langkah-langkah itu? Oke, saya melihat sudah ada. Tapi saya merasa peran pemerintah ini kalau tidak didukung support sistem yang lain, seperti tadi mungkin saya melihat ini Aliba ini kan luar biasa. Tadi Gus Hayat menyampaikan ada titipan anak-anak itu. Kalau pemerintah bergerak sendiri nggak bisa kayaknya. Nah, ini salah satu support system. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya lewat, kalau kami di sini di Banjarnegara ada lembaga P2TP2A, Pusat Pelindungan Terpadu Perempuan dan Anak. Di situ saya kebetulan psikolog di sana juga, membantu mendampingi anak-anak. Siapapun boleh? Boleh ya. Gratis. Saya boleh nggak? Ini maksudnya ranah KDRT kalau gitu, Gus. Bukan anak gitu ya. Iya, saya juga agak terganggu nih jiwanya. Dan itu free. Nah, itu di bawah dinas sosial. Jadi setiap hari kita melakukan pelayanan pendampingan terhadap anak-anak yang bermasalah. Juga terhadap konseling KDRT. Dan di situ saya melihat itu adalah salah satu upaya pemerintah. Di samping di sini kami di organisasi kami Ikatan Psikolog Klinis Indonesia beberapa kali melakukan bentuk promosi kesehatan mental, kemudian melakukan pendampingan seperti yang kami lakukan kemarin di SMP 3 Merebet Purbalingga. Karena di SMP tersebut menjadi pusat karantina waktu PJJ, kan ditemuin ada beberapa anak yang positif. Akhirnya kami organisasi profesi datang untuk memberikan pendampingan, dan itu juga bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Artinya pemerahan pemerintah sudah ada, cuman kalau saya melihat pemerintah saja tidak cukup. Gitu ya, berarti harus peran serta masyarakat bersama-sama gitu ya. Betul. Iya, ini kan banyak orang, kalau pandemi ini banyak orang yang stres ya. Betul. Banyak pusing. Kalau pusing biasanya sampai kena lambung karena banyak berpikir. Betul. Tapi Alifba hadir, Mbak. Iya, Bu Gones. Alifba hadir dengan herbal yang sangat luar biasa, namanya adalah sari buah maja. Ini bisa untuk lambung, paru-paru, anemia dan sebagainya. Wajib dicoba. Oh iya dong, nanti kita coba bareng-bareng. Ini inovatif. Ini inovasi dari anak-anak santri. Iya. Ini boleh dicoba. Kalau kena penyakit lambung akut itu ya, 4 botol cukup. 99 sembuh insya Allah. Karena plus doa. Iya, betul. Itu yang nggak ada. Terus begini nih Bu Gones, jenengan kan selaku psikolog yang luar biasa ya, termasuk saya sembuh dari kejiwaan juga jenengan yang menyembuhkan. Nggak, ini kembali ke anak-anak nih. Kembali ke anak-anak ini, jenengan sudah melakukan apa ataupun mungkin punya rencana-rencana apa ke depan dalam rangka untuk menghadapi bom waktu ini. Ini kalau kita biarkan terus-menerus, yang lebih dewasa terutama ya dalam hal ini adalah seorang psikolog gitu ya. Ini bom waktu. Karena apa? Anak itu tergebiri kemerdekaannya pada saat usia anak-anak. Harus berhadapan seperti ini. Tidak pernah silaturahim secara offline. Ini sangat berbahaya sekali dalam hal silaturahim.
Ya, padahal di dalam agama Islam yang namanya silaturahim ini sangat luar biasa, memperpanjang umur, terus kemudian rezekinya tambah dan lain sebagainya. Banyak unsur di dalamnya itu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan seorang psikolog Bu Gones ini? Ya. Saya dan teman-teman di Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jawa Tengah kebetulan dari mulai pandemi sudah membuka layanan konseling online karena kita paham bahwa tatap muka waktu itu tidak diperkenankan. Waktu itu bekerja sama dengan PMI, juga Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara. Waktu itu kita berikan layanan gratis, kita sebar flyer kepada masyarakat umum, boleh mengakses temu janji via WA ataupun via telepon yang sudah dilakukan. Kemudian khusus untuk anak sendiri, kami juga dampingi, terutama kalau di P2TP2 itu luar biasa Gus. Kasus-kasus anak, mungkin kita warga Banjarnegara merasa kayaknya kalau kasus pornografi, kasus itu adanya di kota-kota besar. Ternyata di Banjar juga kasus-kasus seks abuse, kekerasan seksual, di mana tidak hanya korban yang anak, tapi pelaku anak pun itu juga ada beberapa kami tangani. Dan itu mengkhawatirkan kami. Ada kasus yang mungkin baru masuk juga, di mana di sebuah kecamatan yang menurut kami ini juga menjadi PR kita bersama Gus. Anak usia SD yang berperilaku berperilaku seksnya mungkin sudah kayak dewasa, dan dia lakukan itu dengan di sosmed dan dia sebarluaskan sendiri. Allahu Akbar. Ini kan sesuatu yang miris. Saya sebagai ibu pun sangat-sangat prihatin, ataupun mungkin saya sebagai psikolog yang baru tadi sebelum berangkat saya komunikasi ke salah satu nakes di sana, ayo segera kita dampingi dan sebagainya. Ini sebagian kecil yang terlaporkan Gus. Saya yakin banyak yang tidak terlaporkan. Saya kemarin itu bincang-bincang ngobrol nih ngobrol santai terkait data tentang asusila, kegiatan hubungan kegiatan anak-anak nakal di Banjarnegara. Itu kenapa ranking 1 itu di Kecamatan Bunggelan dan ranking 2 Kecamatan Pagedongan. Ini artinya adalah perlu ada perhatian khusus dari stakeholder yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Tentunya adalah tokoh-tokoh agama harus kita perankan di dalam penanggulangan ini. Itu kenapa bisa sampai terjadi? 2 kecamatan itu, apa saking terisolirnya, apakah saking kurang, atau saking ini gara-gara apa? Gadget ini. Betul. Jadi betul sekali. Mungkin kalau kita dimintai data di P2TP2A, itu dari dulu saya bergabung dari tahun 2009 di P2TP2A, dan kasus-kasus menariknya, kasus-kasus kekerasan seksual itu banyak malah di daerah-daerah terpencil. Ini banyak faktor Gus, bisa jadi yang diketahui terlaporkan di sana, tetapi bisa jadi sebenarnya kan ini kayak fenomena gunung es tuh. Jadi banyak yang benar-benar diem, silent, karena kalau berbicara seks mereka masih merasa ini tabu dan saru. Dan beberapa kali kami juga dampingi di mana akhirnya kasus itu mentok karena oknum dalam tanda kutip, oknumnya ini akhirnya mendekati ke keluarga dan akhirnya selesai kekeluargaan. Itu kadang yang edukasi dan sebagainya jadi mental di situ. Ini banyak faktor. Kenapa di daerah terpencil dan sebagainya banyak faktor juga. Gadget dan sebagainya dalam hal ini bisa jadi ikut berkontribusi terhadap perilaku. Apalagi di pandemi ini, di mana kalau kita survei mungkin hampir 8 jam lebih anak-anak kita memegang gadget. Padahal WHO memberikan standar anak maksimal pegang gadget itu 2 jam itu akumulasi. Sementara anak-anak yang sekolah daring itu kan dari pagi sampai mau tidak mau. Artinya itu sudah standar 8 jam ya? 8 jam atau 6 jam nih anak-anak kalau pelajaran, materi pelajaran? Bisa 6 jam 8 itu baru bener pelajaran. Tapi kan di luar itu biasanya mereka searching game online dan sebagainya itu. Dan itu tidak terkontrol. Yang ini mau tidak mau saya pastikan akan mempengaruhi tadi otak dan ada yang namanya bisa jadi IAD tadi, Internet Addiction Disorder tadi, yang perilakunya bisa sama persis kayak orang sakau kalau nggak dapat itu. Karena dapat kasus juga benar-benar sensitif, anak yang tiba-tiba gadgetnya diambil dia marah, yang meledak-ledak, banting, yang perilaku yang tidak biasanya muncul itu ada. Dan saya yakin
mungkin pemirsa stasiun TV Alif-Ba ini mungkin juga ada yang mengalami. Yang ini mengkhawatirkan. Ini yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita nih, saya punya ide nih. Pondok Pesantren Alif-Ba mengajak kepada para psikolog. Yuk kita melakukan kegiatan bakti sosial, mau nggak kira-kira? Sangat mau, Gus. Ayo, kapan kita ke Punggelan? Ayo kita Pagedongan bareng-bareng psikolog. Sambil penyuluhan hukum. Sambil kita misalnya anak-anak, saya nanti ya urun, saya nanti misalnya tas 100 untuk anak-anak gitu yang tidak mampu, atau mungkin sepatu atau apa kita bagikan ke sana. Kalau sembako kan udah banyak nih. Target kita adalah mental, target kita adalah jiwa, agar anak-anak itu memahami tentang bagaimanakah penggunaan terkait masalah gadget. Betul. Jadi nyambung nih, kebetulan sekali dalam rangkaian Hari Kesehatan Mental ini, Ikatan Psikolog Klinis Jawa Tengah mau puncak kegiatan di Banjarnegara. Jika Gus berkenan, nanti direncanakan bentuk kegiatannya adalah kita kumpulkan remaja-remaja di Sinema Surya Yuda. Di situ kita akan putarkan sebuah film keluarga, di mana di situ akan ada dinamika psikologi di keluarga itu. Setelah nonton film, kita review film, dan anak-anak remaja itu nanti kita akan latih untuk melakukan latihan stabilisasi emosi. Yang itu akan diselenggarakan insya Allah tanggal 24 Oktober ini. Ya, jadi nanti kalau bisa bergabung, alhamdulillah sekali. Sangat bisa. Alhamdulillah. Sangat bisa bergabung. Setelah nanti di kotanya, terus kemudian nanti kita jalan sampai ke mana? Sampai ke Punggelan, sampai ke Pagedongan yang kasusnya begitu, masya Allah, luar biasa. Harapannya apa nih? Melihat seperti ini untuk ke depan, memiliki harapan apa untuk khususnya Banjarnegara, khususnya bangsa Indonesia, secara umum bangsa Indonesia terkait masalah mental anak-anak itu? Betul. Secara pribadi, karena saya ibu 3 anak, berharap anak-anak Banjarnegara khususnya anak-anak Indonesia pada umumnya adalah memiliki kesejahteraan mental yang tercukupi. Dalam hal ini saya paham betul, di sini peran yang paling besar bukan siapa-siapa, tetapi peran besar dalam kesejahteraan mental anak-anak ini adalah orang tuanya. Kenapa? Anak yang sehat, anak yang bahagia terlahir dari orang tua yang sehat dan bahagia pula. Betul. Mari sebagai orang tua kita juga sehatkan diri dan mental kita. Kalau ibu-ibu yang merasa sudah stressful, ayo jeda, ayo bikin pause, ayo bikin kesejahteraan mental masing-masing juga tercukupi. Ayo lakukan self care, karena self care tidak egois. Self care itu adalah untuk bagaimana kita memenuhi tangki cinta, tangki emosi kita yang akan kita distribusikan ke anak-anak kita. Luar biasa. Terima kasih Bu Gones. Semoga menjadi seorang psikolog yang luar biasa. Tambah dan sebentar lagi mungkin doktor, kemudian profesor, menjadi seorang tokoh Bu Gones, psikolog yang luar biasa. Go public internasional. Amin, matur nuwun. Terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah bincang-bincang pada kali ini, alhamdulillah sangat luar biasa sekali, dan semoga masyarakat bisa menerima ini semuanya. Dan salam NKRI, salam Alif-Ba TV, dan salam baik hati untuk kita semuanya. Salam sehat jiwa dan mental kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.